Nah teman-teman ya, ngomong-ngomong yang suka kopi. Nah ini ada salah satu kopi produk dari Kopi Sumul ya teman-teman. Ini Kang Arman, produk Kopi Sumul yang insya Allah ini, bukan insya Allah ya, ini kopinya asli. Kopi asli diproses dari petani asal Cianjur Selatan, dari Cikadu, yang berisi kopi dan gula aren asli. Teman-teman, ini tidak ada campuran apapun. Ini kopi asli yang dikemas dengan produk saset seperti ini. Nah, teman-teman yang suka ngopi, yang hobi ngopi, ini perlu mencoba produk ini ya. Ini Kang Arman Kopi Sumul, ini mantap nih. Ini yang di Kang Arman diminum ya. Itu kopi asli teman. Gitu. Dari kedai Kopi Sumul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di malam kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahahnya di sini di Kopi Sumul, kedai kopi yang memang mengutamakan pembahasan tentang kekinian. Jadi kita bisa tahu bahwa Kopi Sumul ini bukan hanya ngopi, tapi kita bisa sambil ngaji ya. Ngaji di sini bukan hanya untuk ngaji ilmu agama, tapi ngaji semua ilmu kita kaji di sini. Dan malam ini kita akan mengkaji sebuah materi atau peluang yang sangat, menurut saya ini luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena memang ini kajian malam ini sangat dibutuhkan sekali bagi para pelaku UMKM ya, khususnya di daerah Cianjur, bahkan ini di Indonesia ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas di malam kali ini? Oke, yang akan kita bahas di malam kali ini adalah tentang peluang digital marketing tahun 2021. Nah, teman-teman, malam ini saya kedatangan seorang mentor, seorang aktivis atau seorang master di bidang digital marketing. Digital marketing ini yang akan saya soroti itu tentang website, SEO dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus menyaksikan ya, harus menonton, menyaksikan tayangan ini karena memang ini sangat penting sekali ya, apalagi bagi Anda yang fokus di usaha atau di UMKM. Nah, malam ini saya kedatangan teman saya, di mana teman saya ini kalau bisa dikatakan bahwa berasal dari bukan siapa-siapa yang terus belajar menjadi siapa atau menjadi seseorang ya. Nah, ini teman saya ini adalah ahli di SEO, digital marketing di bidang SEO. Teman saya ini, saya akan bahas dulu profilnya sebelum saya ajak duduk bareng di sini untuk nanti teman-teman saksikan. Beliau itu lulusan SMP loh teman-teman, bukan lulusan S1, bukan lulusan sarjana, tapi lulusan SMP. Terus beliau pernah berpengalaman sebagai office boy, ya, tukang bersih-bersih lah gitu ya. Terus penjaga warnet, juga pernah berpengalaman menjadi tukang ampas kerupuk gitu ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dikatakan bukan pekerjaan wah lah ya. Terus juga pernah bekerja di konveksi sebagai pembuangan benang gitu ya. Nah, dari sanalah terus beliau belajar. Karena memang kerasa keingintahuannya di bidang internet marketing, beliau terus belajar. Akhirnya beliau menjadi seorang yang ahli di bidang SEO. Nah, lambat laun beliau mendirikan sebuah perusahaan ya. Karena memang beliau basicnya suka traveling, akhirnya dia mendirikan sebuah perusahaan yang namanya Doyan Jalan. Doyan Jalan ini bergerak di bidang traveling. Bahkan beliau sudah keliling Indonesia, bisa dikatakan seperti itu ya, dengan perusahaan Doyan Jalan ini. Kemudian juga mendirikan perusahaan kuliner, yaitu Nasi Ulek teman-teman. Nah, berangkat dari bukan siapa-siapa, belajar otodidak, karena kerasa keinginan tahuannya dia tentang internet marketing, akhirnya beliau bisa dikatakan master ya di bidang SEO. Nah, teman-teman, itulah singkatnya profil teman saya, yaitu Kang Arman Mulyadin. Oke, kita sambut Kang Arman Mulyadin di tempat ini. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kang. Oke, siap. Itu teman-teman, malam ini saya kedatangan teman luar biasa, Kang Arman ya. Ini asli Cianjur yang melanglang buana ke Indonesia ya. Dari Belantara menuju Nusantara gitu ya. Nah, inilah Kang Arman yang sudah lama banget melanglang buana di dunia internet marketing, bahkan di dunia perusahaan traveling ya, teman-teman.
Nah, Kang Arman ini sekarang kesehariannya di rumah aja ya, Kang ya? Di rumah pasti. Di rumah aja. Oke, Kang. Tadi saya bahas profil nih, Kang. Profil Kang Arman saya udah bahas ya tadi tentang lulusan SMP, office boy. Nah, kok bisa-bisanya pernah mendirikan sebuah perusahaan terus berjalan dengan luar biasa dengan lancar gitu ya? Itu motivasinya apa sih, Kang? Motivasi awalnya adalah ketika saya memiliki keinginan untuk seperti orang lain awalnya. Ketika saya banyak hal, cita-cita yang tidak bisa saya wujudkan, banyak hal keinginan yang tidak bisa saya dapatkan. Jadi berawal dari keinginan tersebut, akhirnya saya mencari jati diri saya sendiri. Oke, siap. Jadi banyak hal, sesuatu, apapun yang bisa saya pelajari, selalu saya pelajari. Dan saya pun terus terang nggak pernah berpikir menjadi seorang digital marketer. Oke. Jadi anak kampung dengan pendidikan yang rendah, dengan cita-cita yang paling cuma sekedar oke lah, paling kerja jadi buruh di pabrik. Dari situlah kemudian saya berpikir kayaknya nggak bakal berkembang nih kalau cuma sebatas begini-begini aja. Akhirnya dengan internet saya kenal banyak orang, bergabung di banyak komunitas, bergabung di banyak lingkungan-lingkungan yang positif. Akhirnya kenal banyak orang dari sosial media, banyak gabung di grup-grup Facebook yang isinya forum-forum bisnis, forum-forum usaha, dan saya pikir di keluarga nggak ada basic yang jadi pengusaha. Gitu. Makanya saya coba untuk mencari, banyak ketemu sana sini dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang lebih hebat dari saya pastinya, dengan harapan meskipun saya nggak memiliki pendidikan secara akademis, seenggaknya saya memiliki ilmu dari mereka yang sekolah lebih tinggi dari saya. Jadi saya lebih banyak menyerap ilmu-ilmu dari mereka. Oke, gitu. Siap. Kang, nah itu ya penjelasannya Kak Arman. Nah, saya ada pertanyaan nih, Kang. Awalnya Kang minder gak sih? Maksudnya ketika belajar internet marketing kan orang lain tuh biasanya lulusannya TI gitu, informatika gitu ya, S1, kuliah gitu. Kang kan notabene lulusannya SMP gitu. Kok pernah merasa minder gak sih? Saya terus terang nggak pernah minder dengan keadaan saya. Nggak pernah merasa bahwa saya lebih rendah dari orang lain. Gitu. Itulah sebabnya saya berusaha untuk menyamakan diri saya dengan orang-orang lain, termasuk alhamdulillahnya ketika meskipun saya nggak kerjakan pendidikan saya rendah. Saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bekerja kantoran seperti orang-orang kuliahan. Alhamdulillah bisa memiliki gaji yang mungkin lebih dari orang-orang yang lulusan kuliah. Siap. Nah, gitu. Teman-teman nih, lulusan SMP gajinya lebih dari lulusan sarjana. Bukan merendahkan sarjana, tapi memang kita bisa berpikirnya dibalik gitu ya kan. Nah, kok bisa bisa bekerja di perusahaan yang memang notabene lulusannya kuliahan tapi akan lulusan SMP kok dan gajinya lebih besar, itu gimana itu prosesnya? Ada cerita. Pernah suatu ketika saya awalnya memang direkomendasiin karena memang banyak teman yang mungkin sudah tahu skill saya. Direkomendasiin ke sebuah perusahaan digital, perusahaan digital agency. Terus memang saya kalah di pendidikan. Terus ya kita ngobrol banyak lah dengan misalkan dengan HRD-nya saat interview, dan akhirnya saya bilang begini. Aku bilang, kalau secara akademi saya kalah, bagaimana kalau semua kandidat dikasih challenge, siapa yang berhasil mencapai tujuan, dia yang berhak untuk mendapati posisi itu. Akhirnya sebelum saya masuk ke perusahaan tersebut, dikasihlah satu project yang kita garap bersama teman-teman kandidat lain, dan disitulah saya intinya saya mendapatkan SEO. Waktu itu di SEO saya yang mendapatkan tempat tersebut. Jadi memang ketika itu saingannya itu orang-orang apakah lulusan teknik informatika atau apa itu sarjana? Sudah pasti. Karena di persyaratan di persyaratan pekerjaannya pun pendidikan minimal S1. Siap. Teman-teman, nah bisa kita ambil hikmah ya. Jadi ketika kita mau berjuang, ketika kita mau punya usaha, skill gitu ya, kita harus memang pelajari lebih dalam. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita lulusan SMP tapi kita punya skill, itu bisa lebih dari yang lain. Jadi jangan sampai
karena pendidikan, karena apa kita namanya kan, karena pendidikan yang rendah kita menyerah. Jadi, tapi tidak boleh seperti itu. Jadi kita terus berusaha agar kita bisa bersaing, teman-teman. Iya, intinya jangan minder, pertama, jangan patah semangat, dan selalu belajar hal yang Oke. Sekarang nih Kang, saya ada pertanyaan. Sekarang Kang Arman kesehariannya ngapain? Sekarang semenjak pandemi saya memutuskan untuk kembali ke kampung. Bentar. Itu kembali ke kampung itu gara-gara pandemi atau memang udah ada tujuan mau pulang kampung? Sebenarnya tujuan pulang kampung sudah lama. Sudah lama tercetus. Cuman memang yang namanya usaha, terus terang ya, saya membangun perusahaan tadi yang mungkin disebutin juga. Yang doyan jalan sama kuliner ya? Dan lain sebagainya. Bukan seperti jalan tol yang lurus-lurus saja. Banyak lika-likunya, banyak jatuh bangunnya, dan kebetulan alhamdulillah qadarullah saya mendapatkan kesempatan untuk jatuh sampai sejatuh-jatuhnya. Jadi banyak hal yang mungkin berubah dari rencana awal. Akhirnya mau pulang kampung, ketunda dulu, akhirnya kerja lagi gitu untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Dan kebetulan mungkin COVID ini juga yang akhirnya memaksa untuk saya kembali. Jadi ya sudah, saya sekarang menjalani keseharian di kampung. Paling cuma jadi petani, berkebun dan sebagainya gitu aja. Sambil menyambil lah digital marketingnya tetap jalan. Yang penting di kampung masih bisa dapat koneksi internet. Itu udah jadi senjata buat saya sih untuk tinggal di kampung. Nah, jadi teman-teman, internet itu bisa seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau ya siapa yang menggunakan gitu ya, kalau menggunakannya orangnya baik ya pasti hasilnya baik. Kalau yang menggunakannya kurang baik ya hasilnya kurang baik, teman-teman. Nah, itulah. Nah, makanya mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini, kita harus manfaatin media informasi yang sekarang menjadi keseharian kita gunakan ke hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong tentang hal yang positif dengan yang bermanfaat nih Kang Arman. Nah, Kang Arman itu sekarang kan yang saya tahu gitu ya, Kang Arman itu mendirikan sebuah usaha ya, digital agency gitu ya, namanya itu Mulia Digital nih Kang. Itu bergeraknya di apa aja nih Kang? Kalau digital agency Mulia Digital ini baru saya fokuskan di semenjak saya balik ke kampung. Jadi untuk jasa layanannya sendiri paling jasa bikin website sudah pasti. Terus lebih difokuskan ke search engine optimization sih, kayak ke SEO. Untuk yang lain-lain terus terang saya masih kerjasama sama freelancer sih. Jadi untuk tim internal sendiri masih saya bangun dan masih saya garap. Jadi untuk sementara Mulia Digital ini berjalan dengan freelancer yang memang sudah sering kerja sama Mulia Digital sendiri. Nah, terus ngomong-ngomong digital marketing Kang, ini di depan saya itu ada produk-produk hasil masyarakat nih. Ini produk asli kampung ya. Ini ada apa ini, ulek ya, ini ulekan ya, atau bisa juga piring. Di sini ada ini, menurut Kang Arman ya, produk-produk lokal ini ada sabun ya, ada sabun nih, produk teman saya nih Kang. Terus ini air juga sama, ini produk teman saya juga. Terus ini ada kopi, terus ada gula semut. Ini menurut Kang Arman kalau di digital marketing itu bisa nggak sih dipasarkan dan peluangnya gede nggak sih? Sudah pasti sekali. Kalau misalnya teman-teman misalkan mau memasarkan sebuah produk, kita harus bisa tahu nih strategi marketing mana yang cocok untuk produk kita. Kalau misalkan contoh kopi nih, kopi sekalian saya minum dulu. Oke, siap. Nah ini contoh, ini kopi. Iya. Untuk SEO termasuk saya nih kan lebih banyak berkecimpung di SEO. Yang pasti saya akan analisa dulu nih. Kopi ini banyak yang nyari nggak nih di internet. Nah itu ada caranya sendiri. Kalau misalkan ada di pencarian search volume per bulannya banyak, berarti strategi marketingnya cocok dengan SEO. Kalau misalkan teman-teman ini misal ini kita sebut saja cangkir ini misal belum ada di pencarian di internet, artinya kita harus mengenalkan lebih ekstra kepada audiens. Nah itu strateginya bisa dengan campaign di Facebook Ads maupun di Instagram gitu. Jadi kalau misalkan Kang Ridwan nih belajar tentang Red Ocean atau misalkan Blue Ocean nih, ini termasuk kategori blue nih, karena orang belum tahu
sama produk ini gitu. Kalau ini kopi, hampir semua orang tahu ada kopi. Oke, siap. Nah ini teman-teman, jadi ternyata memang semua produk itu bisa dipasarkan nih kayak. Bisa. Semua produk itu bisa dipasarkan bagi para pelaku UMKM teman-teman yang di luar sana. Jadi semua produk itu bisa dipasarkan. Kalaupun misalkan seperti cangkir ini tidak ada pasarnya, kita yang menggunakan gitu Kang ya. Bukan tidak ada pasar, kita belum menemukan target market yang Oke, tepat. berarti kita yang mengenalkan gitu ya supaya kenal. Oke. Terus nih Kang, selain tadi keseharian Akang itu ya di sawah gitu ya, di ladang, bertani gitu ya. Tapi kan sumber income tetap ada gitu ya Kang ya. Alhamdulillah ada. Ada ya. Oke. Kalau saya sebut nominal nggak boleh gitu ya. Nominal kayaknya nanti dulu. Nanti dulu ya. Oke, siap. Jadi diam di rumah tapi transparan tetap masuk gitu ya teman-teman. Nah, itulah peluang digital marketing yang akan kita bahas malam ini. Nah, Kang Arman ngomong-ngomong peluang nih ya, karena Kang Arman kan keseharian diam di rumah atau bahkan bertani, membantu orang tua di rumah, tapi transparan masuk gitu ya tiap bulan, bahkan tiap minggu gitu ya, ada gitu ya, dari website, dari SEO itu. Nah, menurut Kang Arman peluang atau apa sih yang harus dilakukan oleh para UMKM atau para kita yang memang sekarang lagi pandemi nih Kang? Apa sih penghasilan yang memang harus kita lakukan, atau misalnya peluang apa yang harus kita lakukan pertama kali agar kita bisa berpenghasilan gitu Kang? Kalau dari saya pribadi mungkin ya, pertama kita harus memiliki ketertarikan dulu nih di digital marketing, karena sesuatu hal yang dipaksakan itu pasti akan berantakan ujung-ujungnya. Jadi usahakan suka dulu, entah itu motivasinya apa. Kalau saya terus terang motivasinya money oriented ya. Ya, uang lah ya. Uang. Ya pastilah ujung-ujungnya duit gitu. Ujung-ujungnya duit. Dan terus terang di situ juga saya nggak ujuk-ujuk tahu oh gini dapat internet gitu. Jadi dapat uang dari internet itu banyak cara. Ada sekali. Oh iya. Oh iya. Oke. Siap. Cut. Oke, siap. Oke, jadi dari untuk baik, cara mendapatkan uang dari internet itu ada banyak cara. Jadi bisa jadi publisher kah, bisa jadi jualan produk kah, bisa jadi juga kita sebagai influencer dan sebagainya. Jadi setiap karya apapun sebenarnya di internet itu banyak sekali. Banyak cara gitu banyak cara lah, banyak cara. Mungkin langsung study case beberapa contoh yang mungkin dari pengalaman. Dari pengalaman. Pertama yang pasti jadi publisher. Publisher itu apa maksudnya Kang? Publisher itu bisa untuk sekarang mungkin ya lebih populer di AdSense ya? gitu kan. Terus ada MGID itu juga sama tuh publisher. Jadi kita punya situs atau punya YouTube. Nanti kan ada iklan yang muncul tuh baik di blog maupun di YouTube. Nah, itu bisa disebut sebagai publisher. Jadi dari AdSense lah kita mendapatkan penghasilan. Bahasa kerennya itu digaji sama Google gitu. Digaji sama Google. Betul. Terus mungkin yang kedua jualan produk maupun jasa. Produk. Jadi produk itu kan juga bisa produk digital maupun produk fisik. Kalau saya pernah berpengalaman waktu itu jual pelangsing. Alhamdulillah sampai sekarang sih suplemen. Mungkin kita sebut general suplemen. Saya bisa kirim sampai Australia. Saya bisa kirim sampai Malaysia. Mantap. Gitu. Jadi jangkauan digital itu, jangkauan di internet itu lebih luas. Itu bisa kirim tuh bermodalkan website dan tulisan ya. Website dan konten. Jadi konten teman-teman yang suka nulis ya, yang suka bikin video vlog itu bisa jadi duit loh kalau memang kita tahu caranya. Caranya adalah bermain di digital marketing. Gitu benar Kang ya? Betul sekali. Oke. Nah, untuk ini Kang, saya ada pertanyaan lagi Kang. Tadi kan bisa di publisher AdSense ya, atau di jualan produk fisik ataupun digital gitu ya, jasa. Kan untuk jasa jual gitu. Jasa ya. juga bisa. Nah, selain itu langkah pertama tadi kan belum kita lanjut lagi ya. Langkah pertama itu kan kita ada ketertarikan. Nah, setelah tertarik itu ngapain? Nentuin tujuan. Maksudnya tujuan itu gimana tuh? Nentuin goal. Goals ya. Pasti Apakah dong. Goalsnya itu uang atau apa gitu maksudnya? Betul. Mau goal popularitas itu bisa kita setting. Jadi kalau saya mengibaratkan dalam membangun sebuah tujuan nih, membangun sebuah website lah contohnya ya. Tujuannya kemana nih? Misalkan mau
dapat income 100 juta dari produk ini gitu. Iya. Apa nih langkah yang harus saya lakukan dan kapan saya harus menjangkau tujuan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya kita udah jelas, misalkan dari Cianjur mau ke Jakarta, saya pengen tiba di Jakarta hari Minggu pukul 3. Jadi kita tahu nih mau naik motor kah, mau naik bis kah, mau bawa mobil pribadi kah. Jadi kita tahu langkahnya. Jadi di setiap susunan digital marketing yang saya susun, biasanya saya akan menentukan goalnya terlebih dahulu. Jadi lebih banyak sih ke penjualan ya, dan ke penjualan sama ke popularity atau branding. Branding ya, oke Kang. Nah, berhubung kita digital marketing yang kita bahas ya. Kali ini saya bertanya lagi nih Kang. Digital marketing itu kan ginilah. Kadang orang itu pengen berhasil dari internet. Banyak hal-hal yang bermunculan instan gitu Kang ya. Tentang digital marketing, tentang internet, tentang dari penghasilan dari internet gitu ya. Nah, Akang itu gimana sih ngasih tahu ke orang lain atau bahwa yang benar itu yang dari internet itu gimana gitu. Ada kan gini, nonton video dapat duit gitu kan, ada kan sekarang lagi rame gitu kan. Nah itu gimana sih bagaimana caranya memberitahu bahwa jalur itu tuh misalkan kurang baik atau memang salah gitu kan. Banyak ya trending kemarin ya sempat trending kan, nonton video digaji gitu kan. Nah ini juga mungkin jadi salah satu warning sih untuk teman-teman pengguna internet sekarang ya, karena banyak sekali modus-modus ya untuk memeras pengguna lah, baik itu scamming, penipuan, dan ponzi, money game, itu banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang memang misalkan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, pertama credibility. Jadi misalkan kayak sekarang banyak tuh kalau yang lagi banyak kasus kayak prakerja, banyak SMS spamming Anda mendapatkan prakerja. Terus pas saya lihat websitenya itu bukan website official. Nah itu bahaya. Terus kalau misalkan kayak skema Ponzi, skema Ponzi kan berkedok multi level marketing tuh biasanya. Nah itu kalau misalkan teman-teman bergerak di multi level marketing, kita harus perhatikan nih, si perusahaan ini terdaftar nggak di asosiasi. Asosiasi yang menaungi multi level itu ada AP2LI sama APLI. Ya, kalau misalnya terdaftar di situ artinya aman. Bisa dibilang aman. Kedua, si perusahaan tersebut punya produk atau enggak yang dijual, produknya bagaimana, terus seluk-beluk perusahaannya seperti apa, itu juga harus jadi perhatian. Kalau memang misalkan ketiga syarat tersebut tidak memadai, mendingan jangan, ditinggalkan aja. Siap. Mungkin untuk awal-awal biasanya sih pendaftar pertama akan booming, nanti setelahnya yang diuntungin cuma yang di atas-atasnya aja. Itu sama Ponzi ya. Itu harus hati-hati. Soal gini Kang, saya pernah kan di satu grup Facebook update tentang digital marketing, ujung-ujungnya lah ini katanya multi level, Ponzi sebagainya. Sebenarnya kalau multi level sendiri memang untuk di Indonesia terlebih ya, itu memang paradigmanya buruk. Itu sebenarnya bukan perusahaannya. Karena saya juga terus terang bergerak di multi level marketing, ada beberapa salah satu income saya dari situ. Nah, yang salah itu biasanya saya nih sebagai upline memprospek Kang Ridwan misalkan, mengiming-iming terlalu, oh ini cara cepat dapat duit, tanpa kerja keras dapat duit. Yang akhirnya setelah Kang Ridwan join, ternyata harus kerja ini itu untuk mendapatkan reward tertentu. Akhirnya merasa tertipu. Padahal perusahaan sendiri dengan segala aturannya, mereka benar-benar memberikan janji-janji mereka. Dengan catatan perusahaan tersebut terdaftar dengan memasuki 3 kriteria tadi. Jadi untuk multi level marketing sendiri sih menurut saya masih jadi salah satu pilihan. Tapi ya tetap mau multi level marketing kayak mau publisher, semuanya butuh kerja keras. Jadi teman-teman, nggak ada yang instan. Tidak ada penghasilan yang instan. Semuanya harus berproses. Kalau ada iming-iming nonton video, nonton ini, klik dapat duit, itu perlu proses lah, tidak ada yang instan. Seperti sekarang Kang Arman itu
seperti bisa diam di rumah terus misalkan tiap bulan dapat penghasilan, itu berproses ya Kang ya? Berproses ya. Kalau bisa dibilang itu akan dari nol, dari tidak tahu sampai sekarang bisa kasih waktu itu berapa tahun? Mulai dari pertama tertarik 2009. Waktu kerja di warnet tuh, kalau dulu saya kerja 1 bulan beli 1 buku. Jadi itu wajib, selalu saya sisihkan setiap gajian saya beli buku dan langsung praktek. Nah 2009 saya ketemu, mungkin ini menjadi awal mula saya tertarik di internet ya. Namanya meraup dolar dari internet tuh. Dan di situ pun prakteknya adalah ke AdSense ternyata. Yang sekarang populer. Dulu 2009 Indonesia masih belum terlalu ramai sekarang. Jadi dari AdSense saya mulai 2009 waktu kerja di warnet. Terus saya sempat vakum karena memang nggak ada community yang merangkul saya di dunia itu. Terus akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Di situ yang tadi saya bilang, saya gabung di grup-grup bisnis dan internet marketer. Di situlah saya mulai dari 2014, saya baru mulai kembali di internet marketing. Oke. Nah itu ya, teman-teman, ternyata perlu perjuangan, perlu proses. Nah tadi Kang Arman berjuang dari nol, penjaga warnet, belajar. Ternyata ada satu pesan penting nih Kang Arman tadi saya tangkap ya teman-teman, bahwa setiap beliau gajian itu 1 bulan 1 buku. Nah ini teman-teman balik lagi, ternyata memang yang namanya buku itu gudang ilmu ya Kang ya. Betul. Berarti sekarang masih hobi ya, hobi baca buku ya. Kalau sekarang lebih banyak nonton YouTube sih. Kalau mau ada informasi yang dicari lebih banyak ke YouTube ya. YouTube, internet ataupun di pelatihan-pelatihan online. Tapi buku masih tetap jadi acuan untuk belajar. Buku sekarang saya lebih banyak ke motivasi diri sama pengembangan diri. Oke. Jadi ini ya lebih untuk menggairahkan lagi ya. Ya betul. Oke, siap. Nah Kang, digital marketing itu memang menghasilkan ya Kang ya. Digital marketing itu menghasilkan, peluangnya sangat besar asal tahu ilmunya teman-teman, asal tahu ilmunya. Nah sekarang bagi teman-teman yang mau belajar digital marketing, tentang internet marketing, itu bisa bergabung lah dengan kami di sini. Bisa datang ke kedai Kopi Sumul ini, kita diskusi tentang digital marketing, kita belajar. Di sini ada Kang Arman, bisa ada tim yang lain untuk belajar tentang internet marketing. Bagi teman-teman yang memang pusing misalkan jualan produk tidak laku, bukan tidak laku, penjualannya misalkan masih notabene belum up gitu ya Kang ya. Ya betul. Nanti bisa kita bantu, bisa kita bareng-bareng kerjasama, bareng-bareng kita belajar untuk memajukan produk teman-teman juga ya. Bukan kita promosi sih Kang ya, tapi lebih mengajak lah, buat teman-teman bahwa kalau mau belajar digital marketing kita bisa belajar bareng-bareng ya Kang ya di sini, bisa sharing ya. Asal ada kemauan di teman-teman untuk memajukan diri sendiri, bahkan untuk memajukan orang lain juga gitu ya Kang. Terakhir nih Kang, saya akan tanya pesan Akang untuk teman-teman yang lain tentang digital marketing itu apa, dan peluang kedepannya itu seperti apa? Oke. Pertama mungkin pesan untuk teman-teman yang tertarik di digital marketing adalah jangan jangan stuck aja gitu. Teman-teman harus update tentang informasi yang lagi ngetren saat ini. Jadi internet pun akan selalu berproses gitu. Jadi akan selalu update secara berkala. Ketika misalkan nih kayak sosial media contohnya, pasti kan ada setelah A bakal ada B, ada C, ada D. Itu yang harus kita ikutin, termasuk di Google juga sama. Google juga secara berkala akan ada update terus, dan kita harus ngikutin alur. Jadi update informasi secara berkala, terus jangan menyerah karena di internet tidak ada yang instan tetap, kecuali kalau memang misalkan punya modal. Tetap balik lagi, kalau memang misalkan punya modal sebenarnya bisa. Gitu. Dan ya intinya jangan menyerah aja. Jangan menyerah teman-teman ya, pokoknya jangan menyerah, terus belajar dan ingin terus sukses, pasti sukses ya Kang ya. Ini kan terakhir ya, pesan untuk teman-teman UMKM yang ada utamanya di Cianjur ya, karena kita dari Cianjur, atau untuk teman-teman yang lain lah, layak umum di Indonesia ya umumnya. Ini peluang digital marketing, terus apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.
Untuk teman-teman UMKM yang sekarang belum merambah ke dunia digital, mendingan sekarang teman-teman mulai aplikasikan bisnis teman-teman ke digital marketing. Nah, dengan digital marketing, teman-teman dan produk teman-teman bisa dikenal lebih luas dan jangkauan pasar pun bisa mendunia. Itu aja. Itu ya Kang ya. Oke. Teman-teman, itulah mungkinnya percakapan kita malam ini atau pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, bisa mungkin teman-teman bisa menangkapnya, bisa mencerna, semoga bisa mencerna ya, karena memang peluang di internet itu sangat besar, apalagi kalian teman-teman atau punya produk-produk seperti ini ataupun punya produk sendiri gitu ya, itu sangat perlu digital marketing karena jangkauan sangat luas, pasar pun sangat luas ya, bahkan bisa dikenal dunia juga ya. Betul, dengan digital marketing. Nah, ngomong-ngomong misalkan tentang produk ya, dan ngomong-ngomong tentang belajar digital marketing, itu bisa belajar di Kedai Kopi Sumul bersama kami di sini ya, tentang digital marketing. Kita sama-sama sharing, belajar bagaimana cara riset produk, bagaimana cara memasarkan produk di digital marketing. Itu ya teman-teman. Terus juga teman-teman misalkan mau belajar pemasaran online, bisa belajar e-course ya Kang. Ini ada Mio Academy ya, ini salah satu tim komunitas yang sedang saya bangun. Alhamdulillah sudah banyak orang, bahkan sudah 1000 lebih belajar bersama kami di Mio Academy. Teman-teman bisa belajar atau bisa cek di Google tentang Mio Academy, bahwa di sana bakal menemukan kursus-kursus online tentang penjualan di internet. Ya gitu ya Kang ya. Dan bisa juga ambil atau bisa cek juga di mulyadigital.com ya. Mulyadigital.com itu tentang jasa ya, jasa digital marketing. Mungkin kedepannya sih akan saya isi dengan konten-konten yang bermanfaat seputar digital marketing. Oke, siap. Nah teman-teman ya, ngomong-ngomong yang suka kopi, nah kopi ini ada salah satu kopi produk dari Kopi Sumul ya teman-teman. Ini Kang Arman, produk Kopi Sumul yang insya Allah ini, bukan insya Allah ya, ini kopinya asli, kopi asli diproses dari petani asal Cianjur Selatan dari Cikadu, yang berisi kopi dan gula aren asli teman-teman. Ini tidak ada campuran apapun. Ini kopi asli yang dikemas dengan produk saset seperti ini. Nah, teman-teman yang suka ngopi, yang hobi ngopi, ini perlu mencoba produk ini ya. Ini Kang Arman Kopi Sumul, ini mantap nih. Ini yang di Kang Arman diminum ya. Itu kopi asli teman-teman. Gitu. Dari Kedai Kopi Sumul ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sumul Kopi. Semoga tetap bisa bermanfaat. Channelnya terus memberikan informasi-informasi penting dan juga bisa mengangkat UMKM, bahkan petani-petani di Cianjur Selatan, salah satunya petani kopi, pengrajin-pengrajin yang ada di depan ini ya. Terima kasih, sekian Kang Arman. Ya. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia datang ke Kedai Kopi Sumul dan bersedia saya wawancarai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.